Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan Ibu, saya Meita Panglinan dari kelas Manajemen D angkatan 2023 dengan NIM 230903501031. Baik, di sini topik saya itu adalah departementalisasi BOP. Nah, jadi apa itu departementalisasi? Jadi departementalisasi itu adalah pengelompokan aktivitas pekerjaan yang memudahkan pengelolaan kegiatan yang serupa dan juga logis. Nah, dalam konteks overhead pabrik sendiri, departementalisasi itu membagi pabrik menjadi departemen biaya atau cost center untuk mempermudah pengumpulan biaya overhead pabrik yang terjadi. Nah, perhitungan biaya produksi sendiri itu dalam Departemen BOP, departementalisasi BOP itu lebih akurat. Kenapa? Karena setiap departemen memiliki tarif overhead yang berbeda yang dihitung berdasarkan pembebanan yang berbeda antara departemen satu dengan yang lainnya. Nah, lalu seperti apa manfaat daripada departementalisasi BOP sendiri? Nah, jadi dia itu bermanfaat sebagai pengendalian biaya dan penentuan harga pokok produk dengan tepat. Nah, untuk tarif biaya overhead sendiri itu dia berbeda per departemen, di mana per departemen itu dia memastikan pembebanan biaya yang sesuai dengan departemen yang bersangkutan. Nah, lalu seperti apa tujuan daripada departementalisasi sendiri? Jadi yang pertama itu adalah membebankan biaya overhead pabrik yang adil dan tentunya teliti. Lalu yang kedua adalah pengendalian biaya overhead pabrik yang lebih baik, lalu membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, di dalam departemen sendiri itu terbagi menjadi dua, yakni departemen produksi dan departemen jasa atau departemen pembantu. Di mana departemen produksi di sini itu dia menghasilkan produk dengan mengubah bahan baku atau merakit komponen, atau dengan kata lain dia memproduksi bahan mentah itu hingga menjadi bahan entah itu setengah jadi ataupun barang jadi. Nah, lalu untuk departemen jasa atau departemen pembantu sendiri adalah memberikan layanan yang mendukung produksi tanpa mengubah bahan baku. Jadi berbeda dengan departemen produksi tadi yang dia mengubah bahan baku. Kalau departemen jasa dia tidak mengubah bahan baku. Nah, seperti itu. Nah, lalu di dalam departemen sendiri itu terbagi menjadi dua biaya, yakni biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, secara garis besarnya, biaya langsung itu adalah biaya yang dapat ditelusuri langsung ke departemen tertentu, sedangkan biaya tidak langsung itu adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri langsung ke departemen tertentu dan tentunya dia dialokasikan ke semua departemen. Nah, lalu seperti apa langkah menentukan tarif biaya overhead pabrik? Nah, yang pertama adalah kita susun terlebih dahulu anggaran biaya overhead per departemen. Lalu setelah itu kita alokasikanlah biaya overhead departemen pembantu atau departemen jasa tadi ke departemen produksi dengan menggunakan dua metode, yakni metode alokasi langsung, yakni untuk departemen pembantu yang hanya melayani departemen produksi. Lalu untuk metode alokasi bertahap sendiri itu adalah alokasi yang dilakukan secara bertahap antara departemen pembantu dan produksi. Nah, untuk lebih paham lagi seperti apa penerapan metode alokasi ini, maka berikut contoh penerapannya. Jadi sini ada soal, yakni PT Karimata mempunyai dua departemen produksi, yaitu departemen 1 dan departemen 2 dan departemen pembantu A dan B. Nah, anggaran BOP untuk periode waktu 19X1 adalah sebagai berikut. Untuk departemen 1 sendiri jumlah anggarannya itu sebesar 60.000, departemen produksi 2 sebesar 80.000, departemen jasa A sebesar 50.000 dan departemen jasa B sebesar 40.000. Nah, di sini diketahui bahwasanya taksiran jasa departemen pembantu yang dinikmati oleh departemen produksi adalah sebesar untuk departemen jasa atau departemen pembantu A itu dia mengalokasikan anggarannya untuk departemen produksi 1 sebesar 60% dan 40% untuk departemen produksi 2. Lalu untuk departemen jasa B itu dia mengalokasikan anggarannya itu sebesar 75% untuk departemen produksi 1 dan 25% untuk departemen produksi 2. Nah, lalu ditanyakan di sini, hitung BOP departemen produksi setelah mendapat alokasi dari departemen jasa atau departemen pembantu
Dan hitung tarif BOP per unit jika dasar pembebanan yang dipakai Departemen 1 itu adalah jam mesin dengan jumlah yang dianggarkan 10.000 jam mesin, dan Departemen 2 menggunakan dasar pembebanan unit produksi jumlah yang dianggarkan yakni sebesar 20.000 unit. Nah, di sini saya menggunakan dua metode alokasi, yakni metode alokasi langsung dan metode alokasi bertahap. Nah, untuk metode alokasi langsung sendiri ya di sini keterangannya ya. Untuk BOP sebelum alokasi ya, dia tadi itu untuk Departemen Produksi 1 sebesar 60.000, Departemen Produksi 2 sebesar 80, Departemen Pembantu A sebesar 60.000, dan Departemen Pembantu B sebesar 40.000. Nah, sama seperti ini. Nah, lalu tadi ya dijelaskan bahwasanya Departemen Pembantu A itu dialokasikan dana sebesar 60% untuk Departemen 1 dan 40% untuk Departemen Produksi 2. Nah, cara carinya itu adalah dengan cara kita kalikan saja ya. Anggaran Departemen Pembantu A 50% ini dikali dengan 60% untuk Departemen 1. Jadi hasilnya itu adalah sebesar 30.000 untuk dari alokasi BOP Departemen Pembantu A untuk Departemen Produksi 1. Nah, hal tersebut juga sama dengan Departemen Produksi 2, di mana 50.000 tadi Departemen Pembantu A tadi itu dikalikan dengan 40% sehingga memperoleh hasil 20.000. Nah, selain Departemen Pembantu A, juga Departemen Pembantu B itu ikut serta dalam mengalokasikan anggarannya ke Departemen Produksi 1 sebesar 75% dan Departemen Produksi 2 sebesar 25%. Tinggal dikali saja sama seperti tadi, yakni 40.000 itu dikali dengan Departemen Produksi 1 sebesar 75%, maka hasilnya adalah 30.000, dan 40.000 ini itu juga dikali dengan 25% untuk Departemen Produksi A sebesar 10.000. Nah, setelah kita menghitung alokasinya untuk setiap Departemen Produksi, maka yang diperoleh untuk Departemen Produksi 1 itu adalah sebesar 120.000 setelah alokasi, dan 110.000 untuk Departemen Produksi 2 setelah alokasi, dan 0 untuk Departemen Pembantu A dan Departemen Pembantu B karena mereka telah mengalokasikan seluruh anggarannya ke Departemen Produksi 1 dan Departemen Produksi 2. Nah, setelah kita memperoleh BOP setelah alokasi, maka kita bisa menghitung tarif BOP. Nah, tarif BOP untuk jam mesin atau Departemen Produksi 1 tadi yakni sebesar 120.000 dibagi dengan jam mesinnya, yakni sebesar 10.000, memperoleh hasil 12 jam. Nah, itu untuk Departemen Produksi 1 pembebanannya. Nah, lalu untuk tarif BOP untuk unit produksi, yakni produksi Departemen Produksi 2 yakni sebesar 110.000 dibagi dengan unit produksinya sebesar 20.000, memperoleh hasil 5,5 per unit. Nah, ini adalah pembebanannya. Nah, itu adalah hitungan untuk metode alokasi langsung dalam mencari tarif BOP pembebanan jam mesin dan unit produksi. Lalu kemudian di sini ada metode alokasi bertahap, di mana kasusnya sama seperti tadi, hanya saja beda angka untuk alokasinya, di mana untuk Departemen Pembantu atau Departemen Jasa A di sini ya, itu dia mengalokasikan dananya ke Departemen Produksi 1 sebesar 60% dan 40% untuk Departemen Produksi 2. Lalu untuk Departemen Pembantu B itu dia mengalokasikan dananya juga ke Departemen Pembantu A sebesar 10%. Jadi bukan hanya kepada Departemen Produksi 1 dan Departemen Produksi 2 si Departemen Pembantu B ini alokasikan dananya, tapi untuk Departemen Jasa A juga, yakni sebesar 10%, dan untuk Departemen Produksi 1 sebesar 65% dan 25% untuk Departemen Produksi 2. Nah, setelah itu caranya sama seperti tadi, kita hitung saja. Kita mulai dari Departemen Pembantu B tadi ya, dia mengalokasikan dananya untuk Departemen Produksi 2 sebesar 25%. Ya, jadi kita kali saja langsung 25% dikali 40.000. Nah, itu hasilnya sebesar 10.000 ya, 10.000. Nah, lalu untuk Departemen Produksi 1 yang ini sebesar 65.000 dikali 40.000, hasilnya adalah 26.000. Dan tak lupa pula ya, di sini dialokasikan dananya juga ke Departemen Pembantu A sebesar 10%, yakni 40.000 kali 10%, hasilnya 4.000. Nah, itu untuk alokasi
dari Departemen Pembantu B. Nah, lalu untuk alokasi untuk alokasi dari Departemen Pembantu A sendiri ya. Di sini untuk Departemen Produksi 1 dia dialokasikan anggaran sebesar 60%. Jadi 60% ya ini dikali dengan 50.000 ya, hasilnya sebesar 32.000. Sebelumnya di sini karena tadi itu Departemen Pembantu A itu dia memperoleh 10% dari alokasi anggaran 10% dari Departemen Pembantu B, makanya dia di sini ditambah ya. Alokasi 4.000 dari Departemen Pembantu B itu ditambah dengan alokasinya yang sesungguhnya yakni 50.000. Jadi 50.000 ditambah 4.000 itu hasilnya 54.000. Nah, jadi 54.000 inilah yang dikalikan lagi dengan 60% ini karena dia berhasil memperoleh alokasi dana dari Departemen Pembantu B tadi yakni sebesar 10%, 4.000. Jadi 54.000 ini dikali dengan 60% hasilnya 32.400 dan 54.000 dikali 40% hasilnya 21.600. Sehingga diperoleh BOP setelah alokasi untuk Departemen Produksi 1 sebesar 118.400 dan Departemen Produksi 2 yakni sebesar 11.600 dan untuk Departemen Pembantu A dan Departemen Pembantu B itu dia BOP setelah alokasinya 0 karena dia mengalokasikan seluruh dananya ke Departemen Produksi dan Departemen Produksi 2. Nah, setelah kita peroleh maka kita bisa menghitung tarif BOP-nya sama seperti tadi, di mana di sini itu untuk jam mesin sendiri ya. Tarif BOP setelah alokasinya itu adalah sebesar 118.400 dan jam mesinnya 10.000 dibagikan sehingga memperoleh tarif BOP untuk jam mesin sebesar 11,84 jam. Lalu anggap saja 12 jam. Lalu untuk tarif BOP produksi unit sendiri yakni sebesar 111.600 untuk BOP setelah alokasi dibagi dengan produksi unitnya sebesar 20.000 memperoleh hasil 5,58 per unit. Baik, itulah tadi contoh soal daripada ya alokasi anggaran Departemen Pembantu ke Departemen Produksi. Nah, secara garis besarnya yang boleh saya tangkap, ternyata departementalisasi di sini atau departementalisasi BOP secara keseluruhan itu adalah pembagian pabrik ke dalam bagian-bagian yang disebut departemen di mana BOP itu akan dibebankan. Nah, departementalisasi di sini atau departementalisasi biaya overhead di sini itu dia bermanfaat untuk pengendalian biaya dan ketelitian penentuan harga pokok produk. Baik Ibu, demikian yang boleh saya sampaikan. Mungkin sedikit banyak yang bisa sampaikan dalam video ini. Mohon maaf kalau videonya terlalu panjang. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.